Suasana sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendadak berubah usai temuan ratusan pucuk senjata api di balik sebuah ruangan tersembunyi. Sebelumnya diketahui sebanyak 995 senjata api ditemukan di sebuah ruangan di sekolah swasta tersebut, Jumat 10 Juli 2026. Sebulan berlalu, ditemukan pula satu kotak kaset VCD porno, narkotika jenis sabu dan ganja, serta beberapa senjata laras panjang. Pihak yayasan menegaskan, proses pembongkaran ruangan dilakukan di luar jam pelajaran, sehingga tidak mengganggu aktivitas siswa. Pihak yayasan melalui kuasa hukumnya, Hermawanto, mengizinkan awak media untuk melihat ruangan tersebut. Berdasarkan pantauan warta kota di lokasi, awak media masuk sekira pukul 17.32 WIB melalui pintu gerbang keluar sekolah. Jarak dari gerbang ke ruangan bekas ketua yayasan berinisial IWD sekira 30 meter. Tampak pintu ruangan tersebut digembok dan diberi garis polisi warna kuning dengan posisi menyilang atau X. Di depan ruangan itu ada meja dan kursi besi berkelir abu-abu. Bergeser sekira 10 meter, ada ruang kelas untuk anak-anak TK yang juga diberi garis polisi ditutup spanduk warna putih. Sedangkan, ruang bawah tanah atau bunker diduga tepat berada di bawah ruangan IWD dulu. Namun, awak media tak diperkenankan untuk melihatnya. Bunker yang sebelumnya jadi misteri, ternyata telah diperiksa aparat kepolisian dan ditemukan menyimpan barang terlarang. Kuasa hukum yayasan, Hermawanto, mengungkapkan, pemeriksaan terhadap bunker itu telah dilakukan polisi Rabu, 5 Agustus 2026 lalu. Dari hasil pengecekan, aparat menemukan narkoba dan senjata laras panjang di dalam ruangan tersebut. Yang kemarin ditemukan di bunker itu adalah narkoba sama senjata laras, kata Hermawanto kepada wartawan di lokasi, Jumat 7 Agustus 2026. Temuan itu sekaligus membuka sejumlah pertanyaan mengenai siapa yang mengetahui keberadaan ruangan tersebut dan sejak kapan bunker itu dibangun. Menurut Hermawanto, akses menuju ruangan itu hanya diketahui mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD. Ia menyebut para guru dan pihak sekolah lainnya tak mengetahui keberadaan bunker tersebut. Kami baru tahu sekarang ini ketika kami berhasil masuk ke dalam ruangan. Kapan dibangun, kami tidak tahu, tutur dia. Polisi sudah memeriksa bunker. Sebelumnya sempat muncul informasi bahwa bunker tersebut belum dapat dimasuki oleh aparat. Namun, Hermawanto kemudian meluruskan pernyataan itu setelah mendapat informasi terbaru dari pihak terkait. Ia menjelaskan, aparat kepolisian ternyata telah melakukan pemeriksaan dan memastikan ruangan itu sudah tidak menyimpan barang berbahaya lainnya. Bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi sekarang, jelasnya. Hermawanto mengakui sebelumnya terjadi miskomunikasi mengenai status pemeriksaan ruangan tersebut. Yayasan minta ruangan disterilkan. Pasca temuan tersebut, pihak yayasan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Kendati demikian, mereka meminta agar dua ruangan yang masih terpasang garis polisi segera disterilkan. Dua lokasi tersebut yaitu ruangan milik IWD dan ruang kelas TK yang jadi gudang tempat ditemukannya ratusan senjata. Kami meminta kepada aparat untuk segera melakukan sterilisasi untuk memastikan bahwa seluruh barang-barang di sekolah sudah tidak ada lagi barang-barang yang berbahaya, kata Hermawanto. Menurutnya, penyidik terkoordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait langkah selanjutnya. Jawaban sementara dari penyidik tadi adalah mereka sedang mengkoordinasikan dengan Polda dan Mabes Polri, sambungnya. Di tengah penyelidikan, muncul klaim senjata yang ditemukan telah disimpan sejak 2021 untuk keperluan kegiatan ekstrakurikuler menembak. Klaim tersebut dibantah pihak yayasan. Hermawanto menegaskan, berdasarkan keterangan para guru lama, tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah tersebut. Kami sudah tanya kepada guru-guru yang sudah lama di sini. Yang sudah bekerja sejak tahun 2011-2010 kan rata-rata ini guru-guru sudah lama. Semua menyatakan tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Sama sekali tidak pernah ada, tegas Hermawanto. Ia juga membantah adanya keterlibatan tenaga pendidik dalam penyimpanan senjata maupun barang terlarang tersebut. Kami berani pastikan sampai hari ini kami tidak ada informasi ada guru yang terlibat. Jadi seluruh guru tidak terlibat sampai hari ini, ujarnya. Menurut Hermawanto, pihak yang kemungkinan mengetahui keberadaan ruangan dan isinya adalah pengurus lama, khususnya IWD yang sebelumnya memiliki akses terhadap ruangan tersebut. Yang tahu hanyalah mungkin Pak Ketua yang sudah kami berhentikan. Karena kunci pun di tangan mereka, katanya. Meski temuan bunker berisi narkoba dan senjata api mengundang perhatian publik, pihak yayasan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Hermawanto mengatakan, aktivitas sekolah tidak terganggu karena lokasi penemuan senjata berada cukup jauh dari ruang kelas. Sekolah sampai hari ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, semua aman. Jarak antara ruangan yang kemarin ditemukan senjata dengan ruang kelas kurang lebih 40 meter. Jadi teman-teman, kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan, sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sudah Pak sudah melakukan yang orang lama Bapak Pak ya, kami informasikan berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Pak, infonya ada bunker Pak, apa udah dibuka Pak? Ya, salah satu informasi itu kami masih meminta untuk dibuka. Jadi sampai hari ini kami memang belum dibuka. Posisi bunker memang jauh dari
dari Direktorat Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Kami juga mengapresiasi informasi ini dari masyarakat. Dari 996 pucuk yang diduga senjata tadi, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saat pendalaman, satu pucuk diduga senjata api